I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulkarnain, who with one horn in the east and one in the west, and I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name in the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Siapakah Abdul Hasim? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang. Namun, bagi mereka yang matanya telah terbuka melihat tanda-tanda akhir zaman, nama ini adalah kunci dari sebuah pintu rahasia yang selama ini terkunci rapat. Sebelum saya lebih jauh, saya ingin mengingatkan Anda, kebenaran tidak pernah datang dengan cara yang nyaman. Kebenaran sering kali menghancurkan ekspektasi kita. Dalam video sebelumnya, saya telah mengupas tuntas apa itu Ahlul Bait. Jika Anda belum menyimaknya, saya sarankan Anda klik link di deskripsi agar Anda tidak kehilangan mata rantai pemahaman ini. Karena sosok yang kita bicarakan ini bukan sekedar aktivis atau pembuat film. Beliau adalah bagian dari garis keturunan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Hasim lahir di Amerika 27 Juli 1983. Ayahnya bernama Hashim, ibunya bernama Lisa. Secara administratif, ia adalah warga dunia modern. Menikah dengan Nohan Alquers pada 2012 dan dikaruniai 4 cahaya mata. Namun, kehidupan pribadinya hanyalah cangkang dari sebuah misi besar yang sudah dimulai sejak ia berusia 18 tahun. Anda mungkin mengenalnya lewat karya dahsyat berjudul The Arrival pada tahun 2008-2009. Sebuah karya yang membongkar arsitektur kegelapan Illuminati dan Freemason. Tapi sadarkah Anda, itu hanyalah pemanasan cara beliau menyapa dunia sebelum ia menyatakan identitas aslinya sebagai penuntut wasiat yang sah. Sahabat sekalian, Abdul Hasim alaihissalam bukan sekedar sosok yang inspiratif. Beliau adalah figur yang tertulis di dalam wasiat. Beliau adalah pemuda yang dinantikan untuk menaklukkan kezoliman di muka bumi, bermula dari tanah Mesir. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan perhatikan betapa presisi nubuat ini kepada Abdul Hasim. Dari sana, dari mimbar Mesir, aku seolah melihat seorang laki-laki yang akan melawan tirani zolim. Ia akan memberikan keadilan melalui mimbar tersebut. Dan orang-orang beriman akan datang kepadanya bagaikan guguran daun kering yang dihempaskan angin ke satu tempat. Bagai guguran daun kering, ini adalah metafora tentang kepasrahan total dan tarikan takdir kepada orang-orang beriman. Abdul Hasim melakukan deklarasi besar mengibarkan panji hitam dari timur pada tanggal 23 Januari 2015. Catat tanggal itu baik-baik. 23 Januari 2015. Tanggal ini bukanlah pilihan acak manusia. Tanggal ini adalah jawaban dari sebuah sandi langit yang telah tertulis dalam hadis-hadis eskatologi. Banyak orang mengklaim sebagai utusan, tapi adakah yang mampu menggenapi nubuat waktu secara presisi? Hari ini kita akan membedah mengapa tanggal 23 Januari adalah bukti matematis dan nubuat yang tak terbantahkan.
Mari kita buka kitab 250 Pertanda Akhir Zaman, tanda ke-88 halaman 210, serta rujukan dalam Bihar Al-Anwar, juz 52 halaman 210. Di sana tertulis sebuah kode yang selama ribuan tahun membuat para ulama bertanya-tanya. Bunyinya seperti ini. Apabila Raja Hijaz mangkat, cirinya namanya seperti binatang, yaitu fahad. Matanya juling dari jauh, namun normal dari dekat. Ketika ia wafat, akan digantikan oleh saudaranya yang bernamakan Abdullah. Mari kita bedah secara historis. Raja Fahad menjabat sejak 1982. Nama Fahad dalam bahasa Arab berarti macan tutul atau harimau. Nama binatang, ya betul, tepat. Cirinya sesuai secara fisik, beliau wafat pada tahun 2005. Setelah kewafatan tersebut, Rasulullah mengatakan ia akan digantikan oleh saudaranya yang bernamakan Abdullah. Tepat lagi. Pada saat itu, Abdullah langsung menjabat naik tahta untuk menggantikan Fahad. Namun, bagian yang paling menggentarkan adalah kelanjutan hadis tersebut. Kabarkan gembira kepadaku atas kematian Abdullah, yaitu sang raja. Maka akan aku kabarkan kepada kalian kemunculan Al-Hujjah atau Al-Mahdi. Jadi di sini ada dua Abdullah. Yang pertama Abdullah daripada raja yang menentukan kemunculan Imam Al-Mahdi apabila ia wafat. Yang kedua yaitu Abdullah Hasim, seorang penuntut yang akan muncul atau mendeklarisasi. Pertanyaannya, kapan Raja Abdullah ini wafat? Dunia mencatatnya tahun 23 Januari 2015. Pada malam kewafatannya, di saat dunia sedang sibuk membicarakan suksesi kekuasaan di Saudi, ketika ada sikut-menyikut di antara tiga kerajaan secara internal, lalu peristiwa lain, ada satu individu yang berani mengibarkan panji hitam daripada timur. Hanya satu individu yang mengklaim dirinya sebagai Al-Hujjah tersebut. Dia adalah Abdullah Hasim. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tabrakan antara takdir dan waktu yang hanya bisa dirancang oleh Tuhan. Beliau menggenapi wasiat, ilmunya, serta panji ketuhanan secara simultan pada satu titik waktu yang telah dijanjikan. Abdullah Hasim tidak berhenti mendeklarisasi. Beliau adalah pelopor yang membangun mimbar di Mesir, mendirikan studio untuk menyuarakan kemunculan Imam Al-Mahdi. Namun, sebagaimana layaknya para nabi dan utusan, beliau tidak disambut dengan karpet merah oleh para penguasa. Setelah 2 tahun berdakwah di Mesir, terjadilah penentangan hebat. Lalu beliau hijrah ke Jerman. Lalu di Jerman juga melakukan hal yang serupa, hijrah kembali ke Swedia. 4 tahun beliau bertahan dalam dakwah yang konsisten, hingga akhirnya beliau hijrah ke Inggris pada tahun 2022 sampai saat ini. Dan ini adalah puncak kebangkitannya. Anehnya, nubuat Rasulullah mengatakan seorang Al-Hujjah dari keturunan Fatimah ia akan muncul di timur lalu bangkitnya di barat. Nah, ini sesuai dengan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berpikir secara logis. Di mana bumi timur? Ya, di Mesir. Di mana bumi barat? Orang-orang sudah tahu, di Inggris. Perjalanan geografis Abdullah Hasim adalah representasi fisik dari nubuat tersebut. Saat ini, dari tanah Inggris, dakwah beliau meluas secara digital ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang berbondong masuk ke dalam agama ini melihat bukti yang jelas bahwasanya beliau adalah sosok yang dinantikan. Beliau menantang tirani para raja, presiden, serta menteri. Beliau tidak takut
Beliau tidak datang untuk bernegosiasi. Beliau datang untuk melibas kezoliman dengan keadilan. And so let's take an opportunity tonight to address every single taghut, every single tyrant, every single president, prime minister, and king all around the world. La'natullah alaykum. Mungkin Anda bertanya, jadi siapa sebenarnya Abdullah Hasim ini, Bang? Apakah beliau Imam Al-Mahdinya? Mari kita perjelas. Beliau adalah pintu yang diutus oleh Imam Al-Mahdi untuk menggenapi angka keramat 10.313 orang beriman. Atau analogi lain contohnya seperti ketika Nabi Musa mengambil perjanjian ke bukit, lalu Harun dijadikan utusan pada bangsa Israel di zaman tersebut. Ya, kurang lebihnya sama dengan Abdullah Hasim. Beliau adalah sebagai Harun ketika Musa pergi. Kenapa harus 10.313? Kenapa ini begitu penting? Karena sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi secara menyeluruh untuk kedua kalinya, ada sebuah protokol yang harus dilewati, yaitu harus menggenapi angka tersebut. Jadi, fase ini adalah fase dakwah, fase menggenapi angka 10.313. Pada tahun 2015, itulah beliau muncul dalam arti memberikan arahan kepada Abdullah Hasim untuk mengumpulkan para tentara cahaya sebanyak 10.313. Setelah tugas Abdullah Hasim mengumpulkan angka ini terpenuhi, barulah Imam Al-Mahdi akan muncul kembali secara fisik untuk memerintah di muka bumi. Abdullah Hasim adalah Mahdi kedua. Beliau memegang kendali untuk masa kini, menyiapkan umat, memurnikan iman kita dari racun-racun sistem demokrasi dan materialisme. Apa yang saya sampaikan hari ini barulah permukaan dari samudera rahasia akhir zaman. Abdullah Hasim telah mengangkat panji hitam. Namun, tahukah Anda, ada sosok lain memegang panji putih. Beliau adalah Mahdi pertama, yang bernamakan Imam Ahmad Al-Hasan alaihi salam. Bagaimana hubungan antara panji hitam, Abdullah Hasim, dan panji putih, yaitu Imam Ahmad Al-Hasan? Mengapa ada pembagian tugas di antara mereka? Dan mengapa dunia seolah tidak ingin Anda mengetahui rahasia ini? Semua itu akan kita kupas tuntas di episode berikutnya. Jangan sampai Anda tertinggal, karena waktu terus berjalan dan angka 10.313 terus terisi. Pastikan Anda bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari sejarah ini. Saya Kitun, waspadalah terhadap tanda-tanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.